Pagi itu, saat hendak berangkat ke kampus, Robbie mendapati seorang wanita turun dari mobil dalam kondisi lemah di tengah perjalanan. Mengira wanita itu dalam bahaya, ia berinisiatif membawanya pergi dari kejaran pria jahat. Robbie dengan cepat meminta Mila naik ke motornya. Namun, tindakan ini memicu ancaman dari Jody, pria yang mengejar wanita tersebut. Saat tiba di rumah, Robbie kebingungan melihat Mila pingsan. Ia membaringkannya di tempat tidur dan hendak mengambil air hangat. Namun, Mila tiba-tiba memeluknya dari belakang, tampak terpengaruh obat yang meningkatkan gairahnya. Keesokan paginya, Robbie terbangun dan terkejut mendapati Mila di sebelahnya. Ia pun segera bersiap menuju kampus untuk mengikuti ujian beasiswa bisnis. Sesampainya di kampus, meski ujian belum dimulai, Robbie terlambat masuk. Setelah meminta maaf, dosen akhirnya mengizinkannya mengikuti ujian dan menjelaskan hadiah besar untuk peserta yang lulus. Namun, Robbie malah terlihat tidak fokus, membuat dosen meragukan keseriusannya. Wanedi, yang iri pada Robbie, memanas-manasi situasi dan mencoba membuatnya dikeluarkan dari ujian dengan alasan tidak membawa kartu identitas. Di tengah suasana tegang, Mila muncul dan mengejutkan semua orang dengan kecantikannya. Ternyata, ia datang untuk mengantarkan kartu identitas Robbie. Kejadian ini membuat Robbie merasa sangat berterima kasih. Dengan semangat baru, ia pun bersiap menghadapi ujian. Ujian dimulai, dan Robbie berhasil menyelesaikan ribuan soal dalam waktu kurang dari 1 jam, membuktikan kecerdasannya. Saat keluar dari ruang ujian, Mila yang menunggunya terkejut melihat ia selesai begitu cepat. Namun, Wandi, yang tidak menyukai Robbie, mengejeknya dengan tepuk tangan meremehkan, bahkan mengancam agar Robbie tidak sombong. Robbie, yang merasa kesal, membalas bahwa Wandi tidak akan berarti apa-apa tanpa kekayaan orang tuanya. Rosan, pendukung Wandi, dengan sombong menambahkan bahwa Wandi pasti akan memenangkan beasiswa dan memiliki kekuasaan untuk mengusir Robbie dari kampus. Mendengar itu, Robbie merasa muak, dan Mila mengajaknya pergi, mengingatkan bahwa Robbie perlu beristirahat dan bersiap untuk keesokan hari. Saat malam tiba, Robbie memasang alarm agar bisa bangun pagi. Namun, Mila, yang diam-diam mulai menyukai Robbie dan tidak ingin ia terburu-buru, masuk ke kamarnya tanpa sepengetahuannya dan mengubah alarm agar berbunyi lebih siang. Ketika pagi tiba, Robbie terbangun karena sinar matahari yang terang dan terkejut menyadari bahwa ia bangun terlambat. Terkejut karena bangun terlambat lebih dari 2 jam dari alarm yang dipasang, Robbie segera bersiap dan bergegas ke kampus. Tanpa menghiraukan ucapan Mila, ia langsung pergi. Beruntung, pengumuman hasil ujian belum dimulai. Namun, Wandi menghadangnya di kampus, dengan penuh percaya diri mengklaim bahwa dialah yang akan memenangkan beasiswa. Tak disangka, Mila juga datang ke kampus untuk memberikan semangat pada Robbie, meyakinkannya agar tidak takut melawan orang yang hanya bergantung pada kekayaan keluarganya. Ketika dosen datang membawa daftar nilai, suasana berubah tegang. Nama-nama 10 besar diumumkan, dan ternyata Robbie berhasil menduduki peringkat pertama, unggul dari Wandi yang berada di posisi kedua. Wandi dan Rosan sangat terkejut dan tidak percaya. Sebaliknya, Mila merasa bangga dengan pencapaian Robbie dan memberinya ciuman sebagai bentuk apresiasi. Merasa tidak terima, Wandi dan Rosan menuduh Robbie curang dan mengancam akan melaporkannya pada pihak kampus. Namun, Robbie menegaskan bahwa ia tidak melakukan kecurangan. Ketika Wandi mencoba menakut-nakuti dengan menyebut orang tuanya sebagai pemilik perusahaan mitra kampus, Robbie terlihat khawatir. Mila, yang tidak terima Robbie direndahkan, segera menghubungi keluarganya dan meminta bantuan. Ia meyakinkan Robbie agar tidak terlalu cemas, memastikan bahwa posisinya aman dan ia tidak akan tersingkir. Mila tetap mendukung Robbie agar fokus pada pencapaiannya tanpa terbebani oleh ancaman Wandi dan Rosan. Mila mengajak Robbie berbelanja dan mentraktirnya sebagai bentuk apresiasi atas hasil ujian yang sempurna, sekaligus menyemangatinya untuk fokus pada ujian berikutnya. Namun, Robbie menolak ajakan tersebut. Mila yang yakin Robbie akan mengalahkan Wandi terus berusaha meyakinkannya. Tak ingin mengecewakan Mila, Robbie akhirnya bersiap dan menghubungi asisten ayahnya untuk meminta dukungan. Namun, ayah Mila, yang berhati-hati dalam mengambil keputusan,
menolak permintaan tersebut. Sementara itu, Wandi yang merasa tidak terima dengan kekalahan dari Robbie, pergi ke perusahaan tempat saudaranya bekerja untuk meminta bantuan. Mengetahui Wandi membutuhkan dukungan, Dinda, saudaranya, berjanji untuk membantu. Dinda meminta asistennya untuk memalsukan laporan hasil tes dan mengganti tes wawancara besok menjadi tes tertulis, sebuah langkah yang dirancang untuk menjatuhkan Robbie. Wandi semakin percaya diri dengan rencananya dan mencoba menakut-nakuti Robbie, menyarankannya untuk mundur sebelum tes. Ketika sampai di rumah dan melihat banyaknya materi yang perlu dipelajari, Robbie merasa khawatir tidak akan punya cukup waktu. Mila, yang ingin menghibur Robbie, meminta pendapatnya tentang gaun barunya, tetapi Robbie yang pusing meminta Mila memberinya waktu sendiri. Meski begitu, Mila tetap yakin akan kemampuan Robbie dan terus meyakinkannya untuk tidak terlalu khawatir menghadapi tantangan tersebut. Keesokan harinya, Robbie tiba di ruangan ujian dengan semangat baru, meyakinkan dirinya bahwa ia mampu menghadapi tantangan. Sementara itu, Wandi datang dengan kepercayaan diri yang tinggi, yakin bahwa ia akan mengalahkan Robbie. Melihat para peserta ujian yang semuanya berbakat, Robbie merasa sedikit cemas, apalagi tanpa mengetahui bahwa Dinda, pengawas ujian, adalah kerabat dekat Wandi. Dinda membagikan soal ujian tertulis kedua dan mengawasi jalannya ujian melalui monitor. Setelah ujian selesai, semua peserta dikumpulkan di ruang rapat untuk pengumuman hasil. Ketika hasil ujian ditampilkan di layar, semua orang terkejut. Robbie kembali berada di posisi teratas, mengalahkan Wandi. Meski begitu, Wandi dengan angkuh mengingatkan Robbie bahwa segalanya akan ditentukan pada tes wawancara besok. Di tempat lain, saat Robbie masih mengikuti ujian, pemilik kamar kosnya datang ke kamarnya, menuntut pembayaran karena ia sudah menunggak lebih dari 2 bulan. Ketika menemukan Mila di kamar, ibu kos meminta penjelasan siapa dirinya. Tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman, Mila terpaksa berbohong, mengatakan ibu kos salah kamar. Mila, yang takut kembali ke rumah karena ayahnya ingin menjodohkannya, memutuskan untuk tetap tinggal dan mulai menjalankan usaha kecil di pinggir jalan. Dengan keberanian dan kecantikan, Mila mencoba mencari cara untuk mandiri tanpa harus kembali ke rumah. Seorang pria mampir untuk membeli dagangan Mila dan memesan ubi rebus dalam porsi besar. Sementara itu, Robbie yang baru saja keluar dari gedung setelah mengikuti tes tertulis kedua menerima pesan singkat dari Mila. Ternyata, pria yang membeli ubi rebus itu berniat buruk, mengklaim bahwa perutnya sakit setelah memakan dagangan Mila. Ia menuduh Mila menjual makanan yang menyebabkan keracunan, meminta ganti rugi, dan mengancam akan melaporkannya ke polisi jika permintaannya tidak dipenuhi. Orang-orang di sekitar yang tidak mengetahui niat jahat pria itu mendesak Mila untuk bertanggung jawab. Pria itu bahkan menawarkan syarat tak pantas, meminta Mila ikut dengannya sebagai tanggung jawab. Beruntung, Robbie tiba tepat waktu dan menyelamatkan Mila. Ia menghadapi pria tersebut dengan tegas, mendorongnya hingga terjatuh. Namun, tindakan itu membuat warga mendesak Robbie untuk meminta maaf dan mengganti rugi. Robbie menanggapi dengan tenang, mengusulkan untuk memanggil polisi agar masalah ini diselesaikan secara adil. Ia juga mengungkap niat licik pria itu untuk memeras mereka. Akhirnya, pria tersebut pergi dengan malu. Mila mengucapkan terima kasih pada Robbie, meski sambil mengoloknya sebagai pria yang sombong. Malam harinya, ibu kos kembali mengetuk pintu kamar Robbie, meminta agar Mila segera diusir. Robbie meyakinkan Mila untuk tidak khawatir dan segera membayar uang sewa kamar kepada ibu kos. Meski begitu, ibu kos memperingatkan Robbie agar tidak menunggak lagi jika ingin tetap tinggal. Keesokan harinya, Robbie bersiap dan menghadiri tes wawancara dengan penuh semangat, berharap hasil terbaik. Di tengah tes wawancara Robbie, perusahaan tiba-tiba menghadapi masalah serius terkait selisih laporan penjualan bulanan. Manajer diminta bertanggung jawab untuk menghindari kebangkrutan perusahaan. Saat melihat Dinda yang panik, Robbie secara sukarela menawarkan bantuan, dan atasan Dinda memberinya kesempatan. Dengan percaya diri, Robbie menganggap tugas itu tidak terlalu sulit dan segera mengerjakannya. Hasilnya mengejutkan semua orang, termasuk Dinda, karena data penjualan dan laporan keuangan perusahaan kembali normal berkat upaya Robbie. Tidak ingin berutang budi, Dinda menawarkan Robbie bayaran sebesar 30 juta sebagai imbalan. Namun, situasi berubah ketika Dinda dengan angkuh mengusir Robbie dan terus meremehkannya.
Mila, yang tidak terima, turun tangan untuk membela Robbie. Keributan ini menarik perhatian kepala direksi, yang langsung datang untuk menyelidiki. Melihat Mila, kepala direksi terkejut karena ternyata ia mengenalnya dengan baik. Mila menjelaskan bahwa Robbie adalah kekasihnya dan memberi tahu bahwa Robbie telah lulus tes wawancara. Kabar ini mengejutkan Wandi dan Dinda, yang langsung menuduh Robbie melakukan kecurangan. Namun, Mila dengan tegas membongkar fakta bahwa justru Wandi yang melakukan kecurangan dengan menyogok demi nilai terbaik. Kepala direksi, yang telah mendapatkan bukti dari Mila, mengungkap bahwa Wandi dan Dinda bekerja sama dalam kecurangan ini. Dengan tegas, ia memberikan sanksi berat kepada keduanya. Wandi, tidak ingin sepenuhnya disalahkan, justru menyalahkan Dinda karena meminta sogokan darinya. Namun, semua sudah jelas, dan tindakan mereka tidak bisa lagi dibela. Kepala direksi, tanpa mendengar lebih banyak pembelaan dari Wandi dan Dinda, memutuskan untuk menyerahkan laporan kecurangan mereka kepada polisi. Setelah itu, ia mengundang Robbie ke ruangannya untuk membahas tawaran kerjasama. Robbie, yang tidak tahu bahwa perusahaan tersebut adalah milik keluarga Mila, mendapat penawaran menarik bekerja hanya seminggu sekali. Dengan penuh rasa syukur, Robbie menerima tawaran itu. Mila, yang ikut menemani, berterima kasih kepada kepala direksi. Setelah pertemuan selesai, Robbie dan Mila berpamitan. Di tempat lain, asisten ayah Mila melaporkan kabar tentang kepulangan Mila. Ayahnya memutuskan untuk mengadakan pesta penyambutan besar, lengkap dengan pertemuan teman-teman lama, sebagai kejutan untuknya. Salah satu tamu istimewa adalah Dodi, seorang pengusaha sukses yang pernah dekat dengan keluarga mereka. Mila tiba di pesta bersama Robbie, tidak menyadari maksud tersembunyi ayahnya. Dodi, yang terkesan dengan kecantikan Mila, salah paham dan mengira Robbie hanyalah teman biasa. Namun, ketika menyadari kedekatan mereka, Dodi mulai menunjukkan ketidaksenangan. Di depan para tamu, Dodi bahkan menyinggung status Robbie dan menantangnya dengan memberikan mahar besar, berharap Robbie tidak sanggup memenuhi tuntutan itu. Situasi memanas saat ayah Dodi mempertanyakan keseriusan ayah Mila untuk menjadikan Mila istri Dodi. Dengan tegas, ayah Mila menegaskan niatnya. Namun, Mila, yang merasa dijebak, menolak lamaran Dodi di hadapan semua orang. Ketegasan Mila membuat ayahnya marah, tapi Mila tetap memohon pengertian darinya, menunjukkan keberaniannya untuk memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Mila dengan tegas menyatakan bahwa ia dan Robbie saling mencintai dan memohon agar tidak dipisahkan. Robbie pun meyakinkan bahwa ia mampu membahagiakan Mila. Namun, Dodi muncul dengan membawa hadiah-hadiah mewah berupa ratusan perhiasan dan uang miliaran, berusaha menunjukkan keseriusannya melamar Mila. Ayah Mila tampak terkejut dengan besarnya persembahan Dodi, sementara Robbie terlihat tidak percaya diri dibandingkan Dodi. Dodi dengan percaya diri meyakinkan Mila bahwa ia mampu memberikan kebahagiaan seumur hidup. Ketika Robbie menegaskan bahwa cinta tidak bisa dibeli, Dodi justru tertawa mengejek dan mengancam Mila agar menerima lamarannya. Bahkan, Dodi rela berlutut di hadapan ayah Mila untuk meminta restu. Ayah Mila meminta Dodi untuk bangkit dan tidak merendahkan dirinya seperti itu, tetapi ia tetap memerintahkan pengawalnya menangkap Robbie, ingin memberi pelajaran kepadanya. Robbie, meski diancam akan dihancurkan, tidak gentar dan tetap mempertahankan posisinya. Di tengah ketegangan, seorang pelayan mengabarkan bahwa manajer Chan telah datang. Ayah Mila tampak terkejut, karena manajer Chan adalah sosok terkenal dari perusahaan ternama. Kehadiran Chan membuat suasana semakin tegang. Bahkan Siska, yang mengenal Chan, mencoba menyapa dengan sikap sok akrab, namun justru dipermalukan oleh tanggapan dingin Chan. Manajer Chan kemudian mengungkapkan alasan kedatangannya, yaitu untuk memberitahu semua orang bahwa Robbie adalah orang yang pantas untuk meminang Mila. Ternyata, Chan adalah manajer di perusahaan milik Robbie, sebuah fakta yang mengejutkan semua orang, termasuk ayah Mila dan tamu-tamu lainnya. Penegasan dari Chan membalikkan situasi, meski sebagian orang masih bingung dengan maksud kedatangan Chan. Siska, yang tidak tahu bahwa Robbie adalah atasan Tuan Chen, dengan berani merendahkan Robbie di hadapan Chen dan meminta Chen mengusirnya. Namun, Tuan Chen memahami tujuan Robbie mengundangnya ke acara itu. Ia menjelaskan kepada ayah Mila bahwa Robbie adalah pemilik perusahaan wibawa. Ayah Mila sangat terkejut dan tidak percaya, tetapi akhirnya ia menyadari kesalahannya dan segera meminta maaf kepada Tuan Chen.
Robby, dengan tegas, meminta Dodi untuk mengakui kekalahannya dan meminta keluarga Dodi segera meninggalkan rumah Mila. Meskipun Dodi masih bersikap sombong dan mengancam Robby, Tuan Jim, yang sudah muak dengan perilaku keluarga Dodi, memaksa Dodi untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya dengan berlutut di hadapan Robby. Kejadian itu membuat Dodi benar-benar dipermalukan. Ayah Dodi, yang tidak terima dengan penghinaan tersebut, marah besar dan menyalahkan Tuan Chen. Ia memerintahkan Dodi berdiri dan segera membawa keluarganya, termasuk Siska, meninggalkan tempat itu. Setelah situasi mereda, Tuan Chen meminta Robby untuk kembali fokus mengurus perusahaannya. Ternyata, selama ini Robby hanya berpura-pura menjadi orang biasa untuk menemukan cinta sejatinya. Robby akhirnya merasa bahagia karena berhasil mendapatkan cinta sejati dengan Mila dan mengucapkan terima kasih kepada Tuan Chen atas bantuannya dalam momen penting itu. Terima kasih sudah membaca ulasan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Punya rekomendasi film lain untuk diulas? Tulis di kolom komentar ya.